Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Nadiawati dari semester 2B Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-13 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hini Nuraini, SHMH, beserta asistennya Bapak Dr. Rendi Aridayandi, SHMH. Sifat melawan hukum material dibagi 1. Dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatannya memenuhi rumusan undang-undang. 2. Dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. 3. Sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif, contohnya arest dokter hewan. Apakah sifat melawan hukum harus dibuktikan? Apabila dicantumkan dalam rumusan tindak pidana secara tegas, maka unsur melawan hukum harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan undang-undang, maka ada 2 pendapat, yaitu 1. Dalam fungsi yang positif harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif ada tindak pidana apabila ada perbuatan yang bersifat melawan hukum. 2. Dalam fungsi negatif tidak perlu dibuktikan. Rumusan sifat melawan hukum dalam undang-undang mengatur istilah melawan hukum, alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana dengan istilah melawan hukum atau wederrechtlich seperti diatur dalam pasal 167, 168, 335 ayat 1, 552 KUHP. Istilah lainnya seperti tanpa mempunyai hak untuk itu pasal 303, 548 dan 549 KUHP. Istilah tanpa izin Sonderverlauf diatur dalam pasal 496, 510 KUHP dengan melampaui kewenangan diatur dalam pasal 430 KUHP tanpa menghilangkan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan umum diatur dalam pasal 429 KUHP. Bab 6. Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana. 1. Pengertian kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana Genstraf Sonderschuld yang tidak terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi 1. Kesengajaan atau dolus atau opzet, 2. Kealpaan atau kulpa. Unsur-unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan, yaitu yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan dolus atau opzet. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui, willen and weten. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan dan mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan wills dari unsur-unsur dari rumusan undang-undang. Selain itu, pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan foretelling teori akan akibat yang nanti timbul. Perbedaan kedua teori ini dalam hal akibat dari keadaan yang menyertai, walaupun dalam praktek menggunakan teori ini sama.
Corak atau bentuk kesengajaan. Satu, kesengajaan dengan maksud atau bertujuan object else augment atau dolus directus untuk mencapai tujuan, yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki perbuatan tersebut beserta akibatnya. Contohnya A. Menempeleng B dengan maksud agar B merasa sakit dan kapok untuk tidak berbohong lagi. 2. Kesengajaan dengan sadar, kepastian atau keharusan objek mit Zekerheit bewustzijn Notwendigkeit bewustzijn. Dalam hal ini perbuatan menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju oleh si pelaku, yaitu dapat berupa delik sendiri dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan naming. Dua, akibat yang tidak dikehendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi. Contoh A. Hendak membunuh B dengan menembakkan pistol, sementara B sedang duduk di balik kaca restoran. Penembakan terhadap B pasti akan memecahkan kaca milik restoran itu. Terhadap pecahannya kaca ada kesengajaan dengan sadar keharusan dari pelaku, pasal 406 KUHP. 3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau bersyarat dolus eventualis notwendig object adalah keadaan tertentu yang bermula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Contohnya seperti Areskuitart di kota Hulzen, negeri Belanda. Teori apa boleh buat atau Inkaufman teori atau Updekoopman teori. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatan adalah sebagai berikut. Satu, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki, bahkan pelaku benci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. 2. Tetapi meskipun demikian, ia menghendakinya. Namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat hak itu bisa juga. Ini berarti pelaku berani memikul resiko. Sifat kesengajaan. 1. Kesengajaan berwarna atau bos objek atau dolus malus. Sengaja melakukan perbuatan dolus malus berarti sengaja untuk berbuat jahat. Bos objek, jadi kesengajaan perlu ada kesadaran dari pelaku terhadap perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain, kesengajaan berarti kesadaran dari si pelaku terhadap perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, kesadaran menjadi syarat untuk dapat pidananya pelaku. Ajaran ini sudah tidak dianut lagi karena memberikan beban dan berat kepada penuntut umum dan terutama hakim. Dalam ajaran ini, hakim harus membuktikan bahwa pelaku dalam melakukan tindak pidana selain menghendaki perbuatan juga mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. 2. Kesengajaan tidak berwarna atau careless object. Untuk dapat dipidana, pelaku cukup hanya dengan menghendaki perbuatannya dan tidak diharuskan mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya dilarang dan diancam dengan pidana. Ajaran inilah yang dianut oleh undang-undang atau hukum pidana Indonesia. Dalam hukum pidana Indonesia berlaku asas lex dura serita, yaitu dengan diundangkannya hukum pidana maka setiap orang dianggap mengetahui. Oleh karena itu, peraturan yang berlaku dan diundangkan mengikat setiap orang untuk mentaatinya. Berlaku dan diundangkan mengikat setiap pembagian atau jenis-jenis kesengajaan. Dolus determinatus, yaitu kesengajaan tertentu yang diajukan pada objek tertentu. Dolus indeterminatus, yaitu kesengajaan tidak tertentu yang tidak ditunjukkan pada objek tertentu melainkan pada sembarangan objek dan tidak memperhatikan objek mana yang akan menjadi korbannya. 3. Dolus alternativus, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek yang satu atau objek lainnya, jadi memilih satu di antara dua objek. Dolus general, yaitu kesengajaan yang ditujukan pada umum.
Weber's dolus generals, yaitu kesengajaan yang ditunjukkan pada objek tertentu tetapi untuk mencapai tujuan itu dilakukan lebih dari satu perbuatan. 6. Dolus intended atau error have to, yaitu kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang sebenarnya bukan kehendak tujuan pelaku. 7. Dolus premeditatus adalah kesengajaan yang direncanakan lebih dulu. 8. Dolus repentrus dan dolus impetus disebut juga hastamut Jerman, yaitu kesengajaan yang merupakan kebalikan dari dolus premeditatus, yaitu kesengajaan yang timbul dengan sendirinya. Keliruan, kesesatan atau salah kira atau dwelling, ignorance, mistake disebut juga tidak sengaja dan keadaan batin seperti ini dinamakan juga kesesatan, kekeliruan, salah kira. Kesesatan dapat dibedakan. 1. Kesesatan peristiwa atau fatality, mistake of fact atau error fasti. 2. Kesengajaan hukum, ritualing atau mistake of law atau error luris. 3. Kesesatan atau keliruan orang atau error in persona. 4. Keliruan objek atau error in objecto. 5. Penyimpanan sasaran atau aberration instus atau afdawling. 6. Delik putatif. Sekian dari saya, terima kasih.